Halo Sobat Brimo, setelah beberapa hari lalu kita membahas soal wasit VAR, kini saatnya kita membahas tentang EVR atau asisten VAR. Nah, pasti banyak yang bertanya, apa bedanya EVR ini dengan asisten wasit yang ada di lapangan ketika menjadi pembantu bagi wasit utama. Nah, kebetulan saat ini saya bersama Kang Benny Andriako yang kebetulan selama ini bertugas juga sebagai EVR ya. EVR. Mas Bro, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, kalau nggak sehat nggak mungkin bertugas gitu kan. Ini jelas satu kesempatan yang berharga, apalagi kompetisi berjalan sampai dengan 34 berikutnya. Iya, betul. Kelar nggak sih sempat kayak gitu? Sempat merasa capek atau apa gitu? Kan harus muter terus, waktu istirahat yang kurang gitu. Iya, kalau capek sih ya capek ya, apalagi di perjalanan gitu Bang Iya. ya. Kita dari Sumatera ke Pulau Jawa, cuman yang namanya ini sudah Passion ya? passion, terus kita harus profesional gitu. Harus profesional, apapun rintangan ataupun hadangan yang ke depan kita tetap maju terus. Oke, maju terus, pantang menyerah. Iya. Nah, EVR ini kan disebut bahwa ini profesi yang langka, dalam artian proses untuk dipercaya terpilih sebagai profesi ini harus melewati beberapa tes gitu kan. Iya, betul. Bukan hanya soal pemahaman love the game, Iya. tapi juga bagaimana pengalaman sebelumnya berkaitan dengan sepak bola gitu kan. Sebelumnya bertugas sebagai wasit di ini berapa lama? Oh, di VR. Bukan sebagai wasit di luar. Oh, kalau sebelum VR ini saya sudah 10 tahun, Mas. 10 tahun 10 ya? tahun di asisten referee ya. Karena kita di Indonesia itu spesifik. Kalau referee saja, kalau asisten referee saja. Kita tidak Iya. boleh pindah-pindah, tidak. Spesialis asisten referee. Asisten referee selama 10 tahun. 10 tahun Terus baru sekian bulan ini asisten referee di VAR. di VR. Apa tantangan yang membedakan? Wah, kalau tantangan V itu memang cukup ini ya, Sangat berbeda tantangan ya? sangat berbeda. Oke. Kalau di lapangan kita dituntut fisik, fokus. Oke. Kalau di EVR ini kita dituntut sangat teliti, harus Konsentrasi teliti. ya? Konsentrasi full 90 menit. Oke. Kita harus teliti segala sesuatu yang ada di lapangan kita harus teliti. Oke. Terus latihan yang membedakan apa tuh? Kalau di lapangan pasti jaga fisik segala macam kan. Nah, kalau ini kan menjaga konsentrasi tuh. Iya. Latihannya seperti apa? Kalau latihannya kita ada banyak video-video, Oke. contoh-contoh video yang dikasih sama instruktur. Terus kita juga mencari video-video di TV-TV atau Oke. pertandingan Eropa atau yang lain. Setiap ada kejadian ataupun kasus, kita bahas sama-sama teman, sama-sama EVR, sama VR juga kita bahas semua di situ. Apakah ini sudah benar atau tidak? Pokoknya kita selalu komunikasi. Lebih ke koreksi ya? Koreksi, Kemudian ya. evaluasi dan evaluasi Iya, seperti itu. iya, Oh, mantap juga nih. Nah, sekarang kalau kita bicara soal tekanan, pressure, kan beda nih. Kalau di lapangan, seringkali kalau ada beberapa case yang tidak diinginkan, pasti harus diamankan atau Ya. lain seperti itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan EVR, tekanannya lebih pada seperti apa? Nah, apakah tekanan pribadi nggak boleh salah atau seperti apa? Oh, oke. Terus, 3 pertandingan sebelumnya saya EVR, saya nggak ada rasa istilahnya, oh ini akan menjadi permasalahan, enggak. Mungkin kita lebih konsentrasi aja. Oke. Terus kita harus siapkan mental juga kan. Mental dan konsentrasi. Konsentrasi, iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan wasit utama, itu kan sempat ada pelatihan khusus, kemudian harus mengikuti banyak selama 1 tahun. Kalau EVR gimana, Pak? Sama Bang, sama ya? kita itu kurang lebih 8 bulan, itu beberapa kali session kita Oke. seminar ya, mulai dari pindah tempat ini selama seminggu, 3 hari, pokoknya kita berpindah selama kurang lebih 8 bulan itu. 8 bulan. Ya, kita sama VR sama EVR sama. Dan itu semuanya juga diterapkan selain
selain soal teori, juga ada praktek secara langsung ya. Ya, betul. Sama lihat tuh, itu tuh dari asing juga ya. Betul. Dan kalau dibandingkan dulu pada pelatihan kan detail banget tuh, harus semuanya terekam, pengucapan, komunikasi segala macam. Ya. Nah, ketika praktek di kompetisi secara resmi, ada bedanya nggak? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Karena mungkin lebih yang namanya barang baru ya pasti inilah pasti kita canggung atau apa. Tapi alhamdulillah saya lihat teman-teman progres semua ya. Progres semua, ada perkembangan lah gitu ke arah yang lebih baik buat kita semua. Dan sekarang itu bisa menjadi hal rutinitas yang sudah tahu ya. Oh, ini penekannya di sini, di sini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fungsi dari asisten IVAR ini kepada wasit utama, fungsinya lebih kemana? Apakah hanya bisa merekomendasikan ke wasit utama atau ada fungsi lain selama bertugas itu? Oh gitu ya. Kita di sini IVR itu ada protokol juga, Bang. Iya. Yang namanya asisten itu kan ibarat pembantu juga, sama halnya di lapangan. Betul. Kita cuma membantu apa yang tidak dilihat sama wasit, kita yang bantu. Sama dengan di IVR, kita itu semua kejadian kita mencatat. Pergantian pemain kita mencatat, berapa detik waktu terbuang on review ataupun cek semua yang dicek kita catat semua waktunya, nanti kita rekomendasi ke VR yang rekomendasi ke wasit sekian detik untuk sekian menit untuk injury time. Kita catat semua. Jadi ada beberapa tugas yang selama ini mungkin tidak dilakukan wasit utama, IVR kita yang cover. Kita yang cover. Nah, selama ini ada kendala nggak dari sampai dengan pekan kelima ketika itu dilaksanakan, artinya ada komunikasi yang mungkin tergajah dengan wasit VAR-nya seperti itu? Pernah ada seperti itu? Kalau saya bertugas belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin di teman-teman yang lain ada. Ada itu karena setiap kejadian kita dievaluasi terus, Bang. Setiap week itu kita ada Zoom meeting sama komite, sama Pak Pratap juga kan, Mr. Pratap. Kita tuh ada Zoom meeting membahas semua apa yang terjadi gitu. Iya. Nah, di sini kalau sudah berada di VAR room seperti yang kita lihat selama ini, Sobat Primo, banyak sekali monitor. Dalam hal ini IVR ini harus memantau semua monitor juga ya? Selain apa yang diperhatikan oleh wasit utama? Tidak. Kita ada agreement juga sebelum pertandingan, ada pre-match meeting kita sama IVR, sama referee juga ada. Mana IVR yang harus layar yang harus dilihat. Ketika kejadian lihat di sini, ketika sedang berjalan kita lihat di sini. Jadi tugasnya benar-benar jelas dan beda dengan wasit utama ya? Iya, betul. Artinya apa yang dilakukan wasit utama ini dilakukan oleh kita yang cover semua. Mantap itu teman-teman Sobat Primo sekalian, bahwa memang sudah ada tugas yang beda dengan wasit utama dan juga IVR atau asisten wasit, sehingga selama ini peran keduanya saling menutupi, saling melengkapi. Saling membantu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman nih sampai dengan pekan kelima ini, apa sih tidak enaknya menjadi IVR itu? Bagi saya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Saya enjoy, saya menikmati. Banyak enaknya ya? Banyak enak. Termasuk dalam kesejahteraan juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pasti. Karena kalau kita melihat proses seleksinya tidak semudah yang kita bayangkan, artinya selain juga pengalaman, butuh pemahaman dan juga satu keberanian ketika mengambil keputusan, dan juga ada kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai asisten wasit VAR. Sehingga wajar kalau dalam hal ini kesejahteraan juga cukup diperhatikan. Nah, kalau melihat memprediksi ke depannya, seperti apa profesi asisten wasit VAR ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan sepak bola yang luar biasa? Wah, cukup ini Bang, cukup bagus lah buat tantangan ke depan atau finansial generasi muda kita. Karena ke zaman teknologi sekarang kita udah pakai apalagi VR seperti ini. Kalau kita udah ada lisen, kita nanti juga direkomendasi buat Asia ataupun World, itu ada kemungkinan buat kita masuk Indonesia. Artinya ini bisa menjadi profesi yang menggiurkan ya? Menggiurkan juga. Nah itu Sobat Primo, ini bisa menjadi profesi yang menggiurkan, tapi sekali lagi tidak mudah, banyak proses yang harus dijalani. Pengalaman, analisa, dan banyak hal yang tentunya punya satu kapasitas ketika dipercaya sebagai IVR atau asisten wasit VAR. Terima kasih Mas Bro. Bang, siap. Sukses, lancar. Siap. Selalu ketemu di lapangan. Siap. Baik, terima kasih Mas Primo. Saya Debat Juni, sampai bersua di episode berikutnya.